Sekarang kita akan berbicara seri yang terakhir, seri ke-7 dari iman yang berkualitas. Seri yang ke-7, hidup taat dan bersyukur kepada Dia. Ini yang terakhir. Jadi orang yang memiliki iman itu yang berkualitas itu hidupnya hanya taat dan bersyukur kepada Dia. Amin. Jadi kalau kita hidupnya nggak bisa taat, nggak bisa bersyukur, tanda tanya loh, kita benar-benar orang beriman atau enggak? Nggak ada pilihan, saudara. Nah, saya ajak kita buka dulu dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-10, saudara. Kita baca aja satu perikop ini, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya aja yang baca hari ini. Saudara boleh menikmati. Di bawah satu judul, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Itu tema perikopnya, saya baca. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dari segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa setiap seperti sekarang ini. Nah, di sini katakan hati Tuhan terpikat oleh apa situ, katakan nenek moyang. Siapa yang dimaksud sini? Abraham. Jadi Tuhan terpikat hatinya kepada Abraham, dan akhirnya mengikat perjanjian antara Abraham dan seluruh keturunan sampai kepada kita hari ini. Sekarang ayat ke-16. Sebab itu sunatlah hatimu, dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Nah, inilah beda kekristenan mengajar tentang sunat hati, saudara. Meskipun Tuhan Yesus beri contoh penggenapan sunat secara fisik, karena itu merupakan tradisi orang Yahudi, termasuk Taurat mengajarkan itu setiap anak umur 8 tahun harus disunat, dan Yesus mengenapi. Karena Yesus bukan datang meniadakan hukum Taurat, tapi apa? Menggenapi. Dia lakukan semua. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Nah, saudara lihat, jadi Tuhan tidak bisa disuap. Yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu. Ya, jadi kita memuji itu hanya untuk Tuhan yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Nah, saudara lihat di sini, hari ini kita akan berbicara tentang hidup taat dan bersyukur kepada Tuhan atau kepada Dia. Karena apa? Karena iman itu tidak harus diwujud nyatakan melalui yang namanya ketaatan dan bersyukur. Nah, kalau saudara lihat ini latar belakang semua kitab Ulangan itu namanya sudah ulangan. Dia mengulang kembali segala peristiwa yang terjadi dalam peristiwa kitab Keluaran. Waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Kitab Ulangan itu mengulangi kembali, memperingati kembali seperti peristiwa dalam kitab Keluaran. Nah, saudara lihat di sini bagaimana Tuhan itu menunjukkan kasih dan belas kasihannya, sebagaimana Dia sudah katakan. Dia berjanji kepada Abraham, itu Dia turunkan terus sampai kepada keturunannya. Apa yang terjadi? Tapi saudara lihat, Dia buktikan bagaimana waktu bangsa ini keluar dari Mesir, Dia menyertai, Dia melakukan mujizat, Dia memelihara, pakaiannya pun tidak robek mereka selama 40 tahun, sepatu pun tidak hancur.
Dia membuktikan dia memelihara luar biasa. Amin. Tapi sayang bangsa ini nggak bisa bersyukur dan taat. Kalau saudara baca perikop ini, saudara lihat pasal 10 ini, sampai akhirnya apa? Waktu Musa sedang berhadapan dengan Allah di Bukit Sinai untuk menantikan menerima 10 perintah Allah, 2 loh batu itu ditulis dalam 10 perintah Allah, 1 loh isi 5, 2. Begitu dia turun, Musa kecewa. Kenapa? Bangsa ini hanya nunggu 40 hari, gak sabar untuk menerima janji itu. Mereka perintahkan Harun, mereka berontak supaya Harun bikin apa? Bikin Allah yang lain untuk mereka sembah, yaitu lembu, patung lembu emas. Mereka kumpulkan emas dan akhirnya Harun terdorong, terdesak, saudara. Orang namanya di demo setiap hari, lama-lama teler juga sendiri. Akhirnya dia buang. Begitu Musa turun, marah luar biasa, dia banting itu 2 loh batu itu. Hancur. Akhirnya Tuhan bilang, Musa kembali naik dan engkau pahat lagi kembali 2 batu. Dia bawa naik ke Bukit Sinai kembali, dan situ Tuhan mengukir sendiri di atas batu itu 10 perintah Allah. Ya, saudara, ini terjadi kenapa? Pemberontakan. Wah, tapi sekali lagi emang Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, amin. Sampai dia tetap melakukan hal-hal yang baik, itu kan? Saudara lihat, jadi sini saya mau katakan, saudara, hari ini kita perlu belajar taat dan bersyukur kepada Tuhan, amin. Karena iman yang berkualitas itu tidak harus diwujud nyatakan lewat namanya taat dan syukur. Kita sedang ada di mana? Minggu-minggu Advent, ya saudara. Advent itu bahasa Latin. Itu berbicara tentang arti Advent itu artinya kedatangan. Itu bahasa Latin. Nah, kita sedang ada di minggu Advent, kurang lebih 1 bulan sampai kedatangan Yesus yang diperkirakan pada bulan Desember. Tidak ada Alkitab mencatat tanggal 25 itu enggak, itu hanya perkiraan. Manusia sepakati, tapi yang jelas kita percaya Yesus sudah lahir. Amin. Gak usah diperdebatkan masalah tanggalnya, kapan, bulannya apa, yang jelas diperkirakan hanya sekitar bulan-bulan Desember. Udahlah, percaya aja, toh dia tetap lahir. Amin. Tanggalnya. Kenapa kok dia tidak diberitahu tanggalnya? Kenapa? Kok Yesus tidak beritahu buat tanggal ini, bulan ini, sampai bisa Alkitab mencatat? Kenapa? Supaya apa? Supaya orang tidak mengkeramatkan tanggal dan bulannya. Orang hanya tetap berpaut kepada dia. Amin. Kan manusia kan paling senang mengkeramatkan sesuatu kan? Tanggal ini, bulan ini, mau nikah aja kita harus lihat bulan apa, bulan baik atau enggak tanggalnya, ya kan? Manusia kan paling senang, apalagi budaya timur. Yesus lahir dalam budaya timur loh, ya kan? Akhirnya apa? Ya itu juga jadi budaya lama-lama kan? Orang dicuci otak sampai 212 itu kan jadi budaya lama. Yesus hancurkan semuanya itu. Dia datang, dia hanya datang, nggak perlu tahu. Amin. Nah, kok bisa ada? Ini kan kesepakatan kita. Gereja-gereja Tuhan udah kita bikin aja tanggal 25 Desember, ya kan? Jadi saudara usah ribet kalau orang bilang Natal itu bukan 20 Desember. Emang bilang, iya, siapa yang bilang 25 Desember? Tapi aku tetap percaya Yesus telah lahir, dia telah mati, dia telah bangkit, dia naik surga, dan dia berjanji dia akan datang kembali menjemput aku. Amin. Itu esensinya, itu substansi kebenarannya. Amin. Akan bahas sekarang bagaimana supaya dapat hidup taat dan bersyukur, atau pakai kalimat lain lah, apa bukti hidup taat dan bersyukur lah, ya? Apa bukti taat? Kalau aku benar-benar taat dan aku bersyukur pada Tuhan, apa buktinya? Nah, yang pertama saya pelajari Alkitab ini, yang pertama bukti orang yang benar-benar hidupnya taat dan hidupnya bersyukur kepada Tuhan, yang pertama dia selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi bukti orang yang taat dan bersyukur, dia selalu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Coba saudara perhatikan di ayat 12 daripada Ulangan pasal 10 ini. Bagian A-nya, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta padamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari apa? Takut akan Tuhan. Apa yang diminta daripadamu oleh Tuhan selain apa? Takut akan Tuhan. Nah, kita lihat diulangi lagi di ayat yang ke-20. Berarti kalau namanya diulangi, itu sesuatu yang sangat penting, saudara. Kalau dalam Alkitab ada pengulangan kata-kata yang diulang, itu menunjukkan bahwa itu hal yang sangat penting, ada penekanan. Ayat 20-nya kita lihat di situ.
di ayat yang ke-20 bagian ayat 20 bagian A-nya ya. Engkau harus apa? Takut akan Tuhan Allahmu. Jadi saudara lihat sini, apa bukti hidup kita benar-benar taat dan bersyukur? Ini ditandai oleh rasa takut akan Tuhan. Nah, mungkin saudara berpikir takut macam apa sih? Saudara, konsep takut di dalam kekristenan sangat beda dengan konsep takut dalam kepercayaan yang lain. Jadi mereka takutnya itu bukan takut seperti yang diajar oleh konsep kekristenan. Tetapi kalau konsep kekristenan berbicara tentang takut itu karena dia mengasihi aku dan aku mengasihi dia. Amin. Bahkan hubungan antara aku dengan dia seperti seorang bapak kepada anak-anak pada bapak. Amin. Anak takut sama bapak beda loh, atau orang tuanya. Betul nggak? Dia takut waktu dia buat kesalahan, tapi bapaknya tidak bengis. Oh, lu salah ya, langsung bunuh. Nggak ada itu. Kalau tuh Alkitab katakan kalau dia pun dimukul, satu dasar, hanya karena mengasihi. Saya beri contoh ada sederhana, berapa kali saya coba memberikan pemahaman itu ya, atau analogi ini. Ibu-ibu yang lagi di dapur, kalau anaknya masih kecil 3 tahun, 4 tahun main pisau, lalu saya mau tanya, lalu anak itu berontak terus waktu kita ambil pisaunya, dia nangis, saya mau tanya, ibu-ibu kasih nggak pisau itu? Ya? Mungkin kita marah, kita pukul, dia nangis, kita kurung penjara. Saya mau tanya, tindakan kita jahat nggak dalam kasat mata? Hah? Jahat, tapi motivasi hati, aku mengasihi. Kalau Tuhan hajar kita bukan dalam rangka kebencian, karena mengasihi kita, supaya kita tetap ada dalam jalur yang Tuhan kehendaki. Amin. Nah, konsep di dalam kekristenan itulah seperti itu, saudara. Maka Yesus tuh mengasihi kita. Peristiwa Natal tuh sudah berbicara bahwa Allah sangat mengasihi kita. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi takut akan Tuhan dalam konsep kekristenan itu selalu berbicara apa? Sikap respek, sikap menghormati, karena aku mengasihi dia. Amin. Makanya saya mau katakan, kalau saudara bisa mungkin bersalah, jangan saudara pikir karena bersalah lalu kasih Tuhan hilang dari hidup. Tuhan tetap mengasihi kita apa adanya. Tapi kasih yang dia berikan itu bagi kita, mendorong kita. Kalau toh kita salah, Tuhan ampuni aku bangkit berjalan maju lagi. Amin. Beda banget, saudara. Jadi takut akan Tuhan di sini bukan seperti gambaran Tuhan itu sangat menakutkan dan mengerikan, begitu kejam jahatnya luar biasa, bukan. Tapi kita tahu kita takut akan Tuhan karena kita respon, kita respect karena kita sudah mengalami kasih itu. Dan kasih yang dia berikan itu bekerja dalam hati kita, mengembalikan untuk hidup kita untuk kembali mengasihi dia. Maka Yesus bilang, bukan engkau yang memilih aku yang telah memilih engkau. Amin. Beda gak? Sampai hari ini seluruh kepercayaan dan agama muka bumi sedang mencari tentang Tuhannya. Sementara kita, Tuhan sudah datang mencari dan menyelamatkan kita. Amin. Sehingga kita meresponi kasih itu, dan kita hidup di dalam ketaatan dan bersyukur pada dia, karena kita belajar untuk hidup apa? Takut akan Tuhan. Amin. Jadi saudara ngerti ya perbedaannya ya. Takut sini bukan karena Tuhan tuh jahat, bengis, sadis, bukan. Tapi karena apa? Karena kita respect akan kebaikan dan kasihnya, dan akhirnya kita berbuat sesuatu seperti apa yang dia mau untuk kita lakukan. Amin. Makanya sudah dengarlah kesaksian orang yang dulu jahat-jahatnya luar biasa, sekarang berbalik seperti Rasul Paulus, ya kan? Logika nggak bisa menerima. 180 derajat Rasul Paulus berbalik. Bagaimana orang bisa menyaksikan hidup yang jahat seperti itu? Sampai dia berkata, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Kenapa? Kasih itu bekerja dalam hatinya, dan akhirnya kasih yang bekerja itu mengembalikan dia bisa mengasihi Tuhan Allahnya dengan takut dan gentar akan Tuhan. Ini yang pertama, saudara ya. Jadi bukti daripada orang benar-benar bisa hidup taat dan bersyukur, selalu apa? Hatinya selalu ada hati yang takut akan Tuhan. Nah, saudara bisa nguji sendiri hidup saudara. Karena saya bukan hakim di sini. Masing-masing kita menguji. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua,
Cepat-cepat aja saudara. Yang kedua, kita masih lanjutkan saudara di dalam ayat ke-12 tadi. Yang kedua, bukti hidup taat dan bersyukur pada Tuhan itu akan kita buktikan, kita nyatakan melalui hidup menurut jalannya Tuhan. Perhatikan di ayat 12 bagian B-nya. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, lalu hidup menurut apa? Segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi yang kedua, bukti daripada ketaatan dan rasa bersyukur, kita selalu mau hidup menurut jalannya Tuhan. Terus saudara tanya, jalan Tuhan yang mana ya? Padahal Amsal bilang banyak. Jalan disangka lurus, ujungnya menuju maut, ya kan? Nah kalau gitu apa jalan Tuhan? Apa sih yang disebut dengan jalan Tuhan? Saudara mau tahu jalan Tuhan apa? Firman Tuhan. Coba saudara buka Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu apa katakan? Pelita bagi kakiku dan apa? Terang bagi jalanku. Dia pelita yang menerangi jalan kita. Jadi waktu kita hidup menurut firman pasti tidak tersesat. Amin. Nah firman Tuhan itu sebabnya kalau saudara bandingkan dalam Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang 1 dan ayat 14, di situ katakan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Lalu firman itu menjadi manusia, itulah Yesus Kristus Tuhan yang kita kenal lewat peristiwa Natal. Itu firman menjadi manusia. Jadi kalau kita mau ikut firman berarti kita sedang mengikut siapa? Mengikut jalannya Yesus Tuhan. Amin. Kita sedang mengikut jalan itu saudara. Kita sedang mengikut jalan itu. Dan saya mau tanya, kira-kira mungkinkah kita tersesat kalau kita mengikuti jalan itu? Yesus pernah bilang, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang sampai kepada Bapa. Bahasa gampang, tidak orang masuk surga kalau tidak melalui aku. Karena akulah jalan. Jadi waktu kita ikut firman, berarti kita sedang mengikuti jalan Yesus. Pasti ada kepastian. Kita bukan hanya diselamatkan, hidup kita benar-benar menjadi berkenan di hati Tuhan. Amin. Karena apa? Kita taat dan kita bersyukur. Bukti yang kedua, kita akan hidup menurut jalan Tuhan. Dan jalan Tuhan itu apa? Inilah firman. Dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka apa? Nah, ini jalan lurus, saudara. Tetapi ujungnya apa? Menuju maut. Jalan orang kadang-kadang pikir lurus, ujungnya menuju maut. Jadi hati-hati ya, ajaran-ajaran sekarang banyak kelihatannya baik, banyak kelihatannya benar, pakai Alkitab yang sama, tapi ujungnya menuju maut. Ya, jadi itu sebabnya hari ini saudara, bagaimana kita buktikan bahwa kita adalah orang yang taat dan bersyukur pada Tuhan. Yang kedua, kita hanya mau mengikuti firman Tuhan. Itulah jalan kebenaran itu sendiri. Amin. Dan pasti kita ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan pasti waktu kita berjalan sesuai dengan janji firman Tuhan itu, disitulah kita menikmati segala berkat dan janji-janji Tuhan. Amin. Jadi ikut firman Tuhan. Banyak banget kalau ikut firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan ajarkan? Suruh mengasihi, suruh taat, lakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Amin. Orang mau benci kita, doain, berkati dia. Itu mentaat. Itu berarti kita sedang taat dalam kehidupan kita dan kita bersyukur. Amin. Orang curangi kita, ada kesempatan kita bekerja, bisa kayak Ari itu siapa? Ari Askara. Ya kan? Kalau orang takut Tuhan enggak kayak begitu sebenarnya. Ya kan? Ada kesempatan, sorry buat kesempatan ini. Aku lebih baik nggak punya apa-apa asal aku hidup menurut firman ini. Pasti aku berkenan. Amin. Itu percayalah. Minimal kita dapat damai sejahtera, kita dalam sukacita. Orang nggak bisa menuduh kita, orang tidak bisa membuat sesuatu mencelakaan kita. Karena apa? Waktu kita ikut firman, berarti kita sedang ikut Yesus.
Kalau kita ikut Yesus, berarti Yesus yang membela kita kalau ada orang yang coba mencelakakan kita. Amin. Biar orang mencelakakan kita, selama kita hidup dalam kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. Kata Alkitab, kebenaran akan membela kita. Kebenaran akan apa? Memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Ikut aja kebenaran, saudara. Sampai kapan sih orang membuat curang? Ya kan, Daud dicurangin, akhirnya menang juga Daud. Ya kan, saudara lihat dalam Alkitab banyak orang merancangkan para hamba-hamba Tuhan, tapi toh akhirnya mereka menerai kemenangan. Karena apa? Mereka ikut kebenaran, kebenaran memerdekakan mereka, kata Alkitab. Yang ketiga, apa bukti hidup taat dan bersyukur itu? Yang ketiga, di sini Alkitab mengatakan tetap hidup mengasihi Tuhan. Masih tetap di ayat yang ke-12 tadi, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan yang pertama, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Yang kedua, yang ketiga, mengasihi Dia. Yang ketiga apa? Mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, mengasihi Dia di atas segala-galanya. Jadi saudara lihat, ketiga, orang yang bisa hidup taat dan bersyukur adalah orang yang sungguh-sungguh bisa mengasihi Tuhan. Amin. Jadi saudara boleh bilang saya ini orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, buat saya itu hanya omong kosong lah. Nah sekarang kan mengasihi Tuhan harus ada wujud nyatanya. Harus ada wujud nyatanya saudara mengasihi Tuhan, ya kan? Apa wujud nyatanya? Coba saudara buka apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 14 ayat 21, 23 sampai 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ya kan? Memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 23-24. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Nah, Tuhan Yesus berkata orang yang mengasihi dia adalah apa? Orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Yaitulah firman tadi. Nah, kita berhubungan dengan ayat yang pasal dan poin yang berapa? Yang kedua tadi, ya kan? Menurut perintah Tuhan. Jadi bukti orang yang mengasihi Tuhan, yang pertama dia akan menuruti segala perintah Tuhan. Ini bukan suka tidak suka lagi, saudara. Bukan cocok tidak cocok, bukan setuju tidak setuju. Saya beri contoh dah, saudara. Kalau orang menyakiti saudara, apa reaksi kita sebagai manusia? Balas. Mau ikut perintah Tuhan nggak? Tuhan bilang kasihlah musuh-musuh. Ini bukti loh. Makanya saudara lihat murid-murid Yesus buktikan ini. Stefanus sudah dirajam sampai habis hancur. Saya bisa bayangkan tuh, bocor kepala nggak. Kalau itu pasti mukanya udah nggak kelihatan, darah tercucur semua kan. Apa doanya dia? Tuhan, jangan timpakan dosa ini kepada mereka, karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Saya mau tanya, waktu itu Yesus apa yang dia lihat dalam penglihatan rohnya dari Stefanus? Dia lihat langit terbuka, Yesus berdiri sambil tersenyum dan mengeluarkan tangan menyambut dia. Dahsyat gak? Kenapa? Dia menurut perintah Tuhan. Bukti orang yang mengasihi, dia akan menurut perintah. Bayangkan saudara dirajam seperti itu loh. Kita kan enggak. Ya gua mau ngampuni kalau dia juga. Semua dengan syarat. Padahal kasih dari Tuhan itu tanpa syarat. Amin. Tuhan tidak akan datang dalam peristiwa Natal ini kalau dia bersyarat. Saudara lihat deh. Kita kadang-kadang bisa berbuat baik dengan orang karena orang itu baik. Kita tolong orang, begitu di belakang orang itu, kita ngumpatnya minta ampun kan. Sudah, kalau kita sudah menolong, udah biarin tuh urusan masing-masingnya. Lupakan semua itu. Pembalasan datang dari Tuhan. Saudara berbuat baik dengan orang, lupakan. Nanti saudara kaget sendiri,
kok saya dapat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan seperti ini. Belajar saudara, ini yang namanya apa? Kalau pertama kita wujud nyatakan lewat apa? Mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Amin. Orang berbuat jahat, aku tetap ampuni karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Orang curangi aku tetap berdoa dan aku ampuni dia. Itulah yang Yesus lakukan dan itulah yang murid-murid Yesus juga lakukan. Salah satu yang contohnya Stefanus. Dan dampaknya apa daripada peristiwa Stefanus itu? Apa? Satu tokoh besar dalam Alkitab bertobat. Siapa namanya? Rasul Paulus. Karena dialah provokatornya. Dia tuh kabur, ya kan? Cuma dia nggak kabur, lebih sportif ini saudara. Dia ada, dia komporin orang. Ayo, kita masuk surga nanti. 72 bidadari sudah apa? Nanti, tapi dia nggak mau terlibat. Ngomporin orang, ambil tuh, bayangan tuh orang Farisi ambil batu, ajam hancur ya kan. Tunggu tanggal mainnya. Lagi sudah puas kan? Jalan lagi ke Damsyik. Minta surat perintah dari imam besar Yahudi. Jalan ke apa? Ke Damsyik dengan berkobar-kobar. Satu udah habis kan? Gua bikin rata lagi di daerah Damsyik. Dalam perjalanan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi dia menganiaya Stefanus, yang turut teraniaya adalah Yesus. Jadi orang benar waktu dianiaya, Yesus teraniaya, berurusan dengan Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Mengalami 3 hari buta, tersungkur karena lihat sinar itu. Dan akhirnya pada akhirnya dia bilang, hidupku bukannya aku lagi. Dia rela masuk penjara, rela teraniaya dengan nama yang sama yang dulu dianiaya pengikut-pengikutnya. Amin. Luar biasa kan? Kenapa seseorang siap menyatakan kasih Tuhan yang dalam hidupnya, yang bernama Stefanus. Jadi wujud nyati kasih Allah apa saudara? Menuruti segala, bukan suka tidak suka, ngerti nggak. Apa yang firman Tuhan ikutin aja. Amin. Yang kedua, wujud nyatanya apa? Yang kedua, enggak wujud nyata. Wujud nyatanya, saudara buka yang pertama tadi Yohanes 14 yang saya baru baca tadi. Nah sekarang wujud nyata yang kedua, saudara buka dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka apa? Pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Logiknya masuk akal nggak? Yang dilihat aja nggak bisa, apa yang nggak kelihatan, ya kan? Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus menjadi mengasihi saudaranya. Ini masuk akal, saudara. Kalau yang dilihat aja kita tidak bisa wujudkan kasihnya, apalagi yang tidak kelihatan. Tapi saya mau balik firman ini, saya ingin berkata dari sisi kebalikannya. Kalau kita bisa mengasihi Allah, tidak kita lihat, pasti yang kita lihat kita lebih bisa mengasihi. Amin. Makanya hukum pertama Alkitab kata Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan pikiran akal budimu. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan, artinya apa? Manifestasi daripada kita mengasihi Tuhan kepada sesamamu manusia. Nah, saudara lihat ini. Jadi saudara lihat apa wujud nyata orang yang mengasihi Tuhan? Dia mengasihi Tuhan dan dia wujud nyatakan lewat kehidupannya kepada sesama. Nah, hari ini saya mau ingatkan kita kembali. Ayo saudara, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang taat dan bersyukur. Kita wujud nyatakan dengan hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi bukti mengasihi Tuhan, maaf saya harus katakan, bukan ukuran karena udah melayani. Orang bisa melayani tanpa kasih kok. Orang bisa melayani tanpa kasih. Orang bisa main musik tanpa kasih. Orang bisa apa aja lakukan tanpa kasih. Tapi orang mengasihi Tuhan tidak bisa tidak. Pasti dia akan wujud nyatakan lewat perbuatan, sikap hidup, dan termasuk melayani Tuhan. Amin. Ini Alkitab mencatat. Saya berapa kali coba jelaskan. Saudara nanti baca aja di rumah, Wahyu pasal 2. Saudara boleh baca di situ. Ayat 1 sampai dengan 7. Jemaat Efesus itu luar biasa kalau soal pelayanan lah. Gak ada yang lain tandingannya. Tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau apa?
telah jatuh dalam lubang yang sangat dalam, maka itu bertobatlah, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Mereka aktif, mereka bergairah, pelayanannya dahsyat, orang tepuk tangan, mungkin orang bilang yes luar biasa, tapi Tuhan tolak. Kenapa? Tidak hidup lagi di dalam kasih. Jadi kita lihat dasar kehidupan Kristen hanya satu, yaitu apa? Kasih, mengasihi Allah dan wujud nyatakan kepada sesama. Amin. Nah, itu kita menunjukkan kita orang yang taat dan tahu bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Bisa salah? Bisa. Saya selalu bilang kan, gereja ini pertama bengkel, ya kan? Namanya bengkel, situ ada perbaikan, tempahan, segala macam proses terjadi itu, ya kan? Namanya bengkel. Tapi kasih itu yang mengikat kita. Amin. Kasih itu apa? Yang mengikat. Kasih Kristus yang agape itu yang mengikat kita, sehingga kita tidak lagi melihat orang dari sisi kelemahannya saja, tapi juga kita lihat dari sisi yang baik. Itu kasih akan kerjakan semua itu di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang keberapa tadi? Sekarang keempat, kita selesaikan aja. Yang keempat, apa bukti hidup taat dan bersyukur kepada Tuhan? Yang keempat, hidup selalu beribadah sungguh-sungguh. Atau hidup beribadah sungguh-sungguh artinya hidup beribadah totalitas kepada Tuhan. Jadi kita hidup sungguh-sungguh apa? Hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup beribadah dengan totalitas kepada Tuhan atau hanya untuk Tuhan. Nah, saudara lihat di ayat 12, masih tetap kita kembali lagi. Di ayat 12 kita lihat di situ apa dikatakan di dalam kitab Ulangan ini, ayat 12 bagian D-nya, saudara. Maka sekarang hai orang-orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia dan beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu berbicara ibadah secara totalitas. Jadi orang perlu beribadah secara totalitas. Jadi tidak sekedar beribadah tapi totalitas hidup kita. Nah, sekarang pertanyaan, ibadah itu apa sih? Ibadah itu apa? Halo? Oh, ibadah kita kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, ya kan? Dengar firman Tuhan. Ibadah yang seperti kita lakukan ini salah satu bentuk wujud Tuhan izinkan supaya ada persekutuan antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. Amin. Dan dalam wujud nyata daripada persekutuan ini, di sini ada gesekan, karena sekaligus di sini kita dilatih menjadi kuat. Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi saudara, kalau ada gesekan dalam gereja, jangan tinggalin gereja. Saudara tidak akan pernah bertumbuh. Percaya saya. Gue udah muak lihat di mana-mana orang ninggalin gereja. Tadi mainin sini, sekarang saya udah pindah, Pak. Segala macam pindah lagi. Nggak lama ketemu orang yang sama, gue udah pindah lagi. Dia pikir bangga gitu loh. Justru kita kumpul ini, saya selalu bilang gereja tuh bengkel. Di sinilah perbaikan, sini ada gesekan, ya kan? Nggak apa-apa, maju terus, karena gesekan itu harus terjadi supaya kita menjadi tajam, menjadi berkualitas iman hidup kita. Amin. Jadi nggak apa-apa, saudara, ya kan? Kita tetap, ya kan? Nah, ibadah itu salah satu bentuk ini. Ini yang pertama bentuk ibadah yang Tuhan izinkan itu. Makanya selalu saya katakan kita harus punya waktu beribadah seperti ini. Hari Minggu harus jadikan hari yang luar biasa. Saudara, kalau baca dalam Taurat, hari ini orang nggak bisa bekerja, ngapa-ngapain. Artinya apa? Penghargaan kepada ibadah itu. Iya kan? Mana boleh orang masak. Sampai Yesus pernah menyembuhkan orang sakit, diprotes. Yesus bilang, ayo kalau kamu punya misalnya domba yang hilang, atau itu memang kamu tidak tinggalin, ya kan? Akhirnya orang Farisi diam. Artinya apa? Penekanan Taurat itu luar biasa dalam sisi ibadah seperti ini gitu loh. Tapi Yesus rombak. Karena apa? Yesus tidak mau tuh hanya secara lahiriah gitu loh. Itu sebenarnya Yesus bongkar. Jadi bentuk seperti ini Alkitab katakan jangan meninggalkan ibadah, persekutuan ibadahmu.
Karena apa? Ini penting. Di sini kita sharing, kita saling kenal satu yang lain. Di sini ada gesekan. Kalau kok tiba-tiba dia kayak lihat gua kok ke mukanya nggak seneng kan? Kita kan dilatih bisa menerima orang lain apa adanya. Iya kan? Padahal kemarin gua baru dari rumah dia baik, tiba-tiba gua nggak tahu kenapa, ya kan? Tapi kita dilatih setiap hari, lama-lama kapalan, saudara, tahu nggak? Ya kan? Akhirnya kita bilang, biar dia mau buang muka dia ini ya, paling sebentar juga dia ambil lagi, ya kan? Karena apa? Udah kapalan, saudara, ya kan? Kita dilatih, percaya deh. Orang bertumbuh pasti harus lewat itu. Saudara tahu pemain karate, dia bisa pukul batu itu, pecah, kepalanya diadukan dengan, kalau saudara tentara-tentara tuh loh, ya mungkin ada kuasa-kuasa lain, tapi terlebih dari lepas dari itu. Saudara lihat, memangnya tiba-tiba tangannya begitu kuat? Itu latihan setiap hari, sakit sampai babak belur, sampai akhirnya kapalan. Saudara pemain bass tuh loh, dia pegang tangan Om Jeffrey, biasa lembut tapi keras. Bayangin betot begini. Maka kemarin Om Morgan main kan, karena dia bukan bass, main gitar kan. Dan coba kalau lu main, apaan kuku gua nih udah rapi-rapi, dia agak panjangan kan, karena sayang gua kan main gitar kan. Makanya gak enak banget bunyinya kan, pakai pick. Itu main rock, emang dia juga main rock sekarang kan. Bukan rock ini, musik rock maksudnya, ya kan. Emang gak nyaman itu, yang mau dadakan ditembak suruh main, ya kan. Saudara lihat. Jadi saya mau katakan di sini, saudara, kita dilatih untuk beribadah seperti ini. Makanya jadikan hari Minggu itu hari khusus. Saudara mau pergi setelah ini kemana terserah deh. Siapkan waktu ini khusus. Amin. Inilah tempat kesempatan kita. Jangan meninggalkan ibadah, kata Alkitab, seperti biasa dilakukan oleh banyak orang. Dan Alkitab katakan ibadah itu mengandung janji, baik masa kini bahkan sampai pada masa kekekalan. Nah, wujud nyata ibadah pertama ini, dan wujud nyata yang kedua, hidup yang kita persembahkan bagi Tuhan. Ini lebih luas lagi. Roma 12 ayat 2, 1-2. Coba buka aja lah biar saudara teringat lagi. Roma pasal 12 ayat 1-2. Sudah? Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, lihat, sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayat pertama dikatakan ibadah yang sejati mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan. Kenapa ada penekanan tubuh yang hidup? Kenapa? Karena saudara tahu, tubuh yang mati nggak ada urusan, nggak bisa berbuat apa. Tuhan bukan meminta mati kita, Tuhan meminta hidupkan kita. Amin. Itu yang terpenting. Nah, di sini Paulus bilang persembahan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu ibadah yang sejati. Lebih luas nggak? Tadi kumpul gini, setelah kumpul gini keluar ke sana, kita membawa hidup kita nih, menunjukkan kita orang-orang beribadah kepada Allah. Amin. Orang melihat kita, mereka melihat kita adalah orang beribadah kepada Allah. Maka Yesus minta hidup kita, bukan mati kita. Jadi kalau mati mau dikubur dengan cara apa, nggak ada urusan. Amin. Nggak ada urusan dengan masalah kekal, mau dikubur bagaimana, nggak ada urusan, karena Tuhan bukan minta mati kita, Tuhan minta hidup kita. Amin. Nggak ada urusan. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Jadi hidup yang berkenan. Nah, ini lebih luas lagi, artinya apa? Ibadah sejati adalah kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana kita mewarnai hidup kita keseharian. Amin. Makanya saudara-saudara yang masih bekerja, tujukan dalam setiap profesi yang kita jalan, kita adalah orang beribadah kepada Allah. Amin. Sebagai musisi, jalani aja musisi kita. Jadi kalau ada orang bilang berhenti, nggak boleh tuh, nggak beneran. Lu transfer setiap bulan ya buat gua. Oh benar ya, pada yang masing main musik, nggak apa-apa. Perhatikan, Yesus itu memanggil muridnya, dimuridkan.
Setelah dia muridkan, dia katakan apa? Pergilah. Jadi saudara yang menjalankan tugas nggak apa-apa. Di sini kita dibekali, setelah itu kita suruh pergi. Amin. Jadi nggak ada istilah kalau ada orang bilang rohani, jasmani, kerja sekuler, bukan sekuler, nggak ada dalam Alkitab. Tunjukkan, kalau ada saya bertobat lagi. Nggak ada itu. Saudara lihat Daniel, siapa tuh Daniel? Daniel tuh orang bekerja di pemerintahan kerajaan saat itu, tapi jadi berkat luar biasa. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego siapa? Mereka dalam pemerintahan kafir, jadi berkat luar biasa. Akhirnya orang terkagum melihat, bukankah kita membuang 3 orang dalam dapur api, sekarang kok ada 4? Apa nggak terkejut orang-orang itu lihat? Daniel dibuang dalam gua singa, dipikir udah habis lah mati. Raja sampai bangun raja karena sayang, kualitas hidup luar biasa dalam kerajaan. Jadi kalau saudara lihat rekayasa untuk menghancurkan orang benar dari dulu. Daniel tuh orang didapati luar biasa kan, dicari alasan nggak ada, korupsi, nehi, ya kan, buat macam-macam nggak didapati Daniel gitu. Satu-satunya dicari alasan justru ibadahnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya kan, akhirnya buat surat perintah. Saya mau tanya, Daniel berontak nggak? Dia hanya mengucap syukur dan taat pada kebenaran. Alkitab katakan dia berdoa seperti biasa dia lakukan 3 kali sehari. Akhirnya tetap berjalan nggak eksekusi? Tetap dibuang dalam gua singa. Saya mau tanya, hancur nggak? Tidak. Suatu waktu pagi-pagi Raja Darius waktu itu pemerintahnya, Daniel, apakah Allahmu sanggup melangkah? Tiba-tiba didengar suara dalam gua, ya Tuhanku, ternyata aku tidak bersalah kepada Tuhan dan juga kepada Raja. Langsung Raja Darius sedang perintahkan, angkat orang itu. Dahsyat nggak? Karena ada orang yang beribadah sungguh-sungguh. Waktu kita beribadah, pembelaan Tuhan akan nyata dalam kita. Amin. Jadi ibadah bukan hanya kumpul, itu salah satu. Nanti setelah ini kita keluar, itulah ibadah yang sejati kita. Keseharian saudara bekerja sebagai karyawan gimana? Ayo, saya mau tanya, aktivitas keseharian kita bagaimana? Tunjukkan dong kita orang beribadah kepada Allah. Amin? Supaya Yesus dipermuliakan. Saya selalu bilang di gereja itu kan paling banyak tempat kemunafikan ngumpul. Loh betul. Ya benar nggak? Kita saudara pergi ke tempat-tempat pelacuran, dia nggak mau tahu, lu pakai batik, pakai jas, salib sini supaya orang tahu pendeta kan. Dia tetap aja, om mampir om, tak servis om. Loh benar. Tapi di gereja, shalom, apa kabar shalom. Begitu orang kita habis shalom pergi, genit. Kan? Di gereja, di tempat lain nggak ada. Amin. Nah, kita tunjukkan kita orang beribadah pada Tuhan. Amin. Kita kumpul, kita beribadah di sini, kita dibentuk, kita dengar firman bertumbuh di hidup kita, lalu kita pergi keluar. Yesus bilang, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai ke sedankan. Orang yang beribadah sungguh-sungguh, penyertaan Tuhan akan datang. Amin. Ayo saudara, kita beribadah sungguh-sungguh. Amin. Makanya di sini jelas dikatakan supaya apa? Kita hidup beribadah apa? Sungguh-sungguh. Mau? Amin. Mulai hari ini kita sudah kumpul. Mulai hari ini kita pulang jadi berkat. Itulah ibadah. Amin. Pemusik tetap main musik sekuler. Gak ada dalam Alkitab bilang sekuler rohani itu gak ada. Manusia, Alkitab hanya berbicara manusia rohani dan manusia duniawi. Tidak ada istilah part time, full time, tidak ada dalam Alkitab itu. Itu hanya orang-orang Alkitab hanya bilang full heart, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Full heart. Waktu kita full heart, pasti kita full time. Bingung kan gua ngomong gini? Orang full heart pasti full time. Karena hatinya penuh untuk Tuhan. Dalam seluruh waktu, kapanpun dan dimanapun dia berada, tetap hatinya untuk Tuhan. Amin. Ayo kita mulai hari ini menjadi orang-orang beribadah. Pasti hidup kita dahsyat. Tunjukkan, buktikan bahwa kita adalah orang yang hidup taat dan bersyukur pada Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Langsung haleluya. Tapi jangan bangga dulu sebenarnya. 12. Sebagaimana jumlah murid Yesus 12.
Ya kan? Ada yang bilang Ada yang bilang Yesus beri makan 5.000 orang masih sisa 12 bakul. Kenapa? Karena waktu ibu-ibu nggak hadir katanya. Kalau ibu apa yang dibilang? Ibu-ibu sobat bungkus ya kan? Makanya masih ada sisa 12 bakul. Kalau nggak lewat semua itu ya kan? Apalagi ada yang belum datang, dia sudah bawa kantongan plastik. Ada ibu-ibu kayak gitu, saudara. Ada nggak? Ada. Ibadah belum mulai aja nih, sudah lihat orang ada dia masuk kayak dia bungkus, dia masukin tas, ya kan? Selesai ibadah lagi, rasa nggak berdosa kan? Dia bungkus ya, kali ini agak terbuka kan, karena sudah mulai selesai acara kan, udah ada makan masih sisa, udah sedikit lain 3 ya kan, untuk anak di rumah ya atau untuk cucu. Padahal di sebelumnya baru start ibadah sudah 5-8 bakulan. Nah bayangkan ibu ini kalau waktu itu hadir waktu Yesus beri makan 5.000, murid-murid pulang gelisah hati. Ya padahal 12 bakul tuh, kalau kita 12 murid 1 orang 1 kan. Salah dia angkat bakul-bakul ya semua. Ya. Jadi kita lihat di sini, kita jangan jadi. Yang kelima, saudara lihat, apa bukti yang hidup taat dan bersyukur itu? Mengikatkan diri hanya kepada Tuhan dan seluruh janji-janjinya. Perhatikan di ayat yang ke-13. Lalu kita lihat juga di ayat ke-20-nya. Kita kembali dalam ulangan tadi. Ayat 13 itu dikatakan, berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baiklah keadaanmu. Ya, saya ulangi, berpeganglah pada apa? Perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Ini berbicara tentang mengikatkan diri kita, hidup kita hanya kepada Tuhan dan kepada seluruh janjinya. Diulangi lagi saudara, di ayat yang ke-20-nya situ dikatakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan apa? Berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, di sini katakan apa? Berpaut. Ini juga mempunyai satu pengertian. Berpaut ini artinya mengikatkan diri antara kita dengan Tuhan dan seluruh janjinya. Nah, orang yang hidup taat, dia hanya ingin mengikatkan dirinya hanya kepada Tuhan dan seluruh janji-janjinya. Amin. Saya percaya orang yang seperti ini dia akan menikmati seluruh janji dan berkat Tuhan. Coba saudara buka dalam kitab Yosua. Saya lihat ke bagian depannya, bagian belakangnya maksud saya. Yosua pasal yang pertama, kita lihat setelah bagaimana Tuhan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua untuk meneruskan membawa apa? Bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian itu. Saudara lihat di sini Yosua pasal pertama ayat 1 sampai dengan 3 saya akan baca. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Perhatikan ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada. Ada ikatan perjanjiannya antara Tuhan dengan siapa? Dengan Musa. Nah, waktu dia ikat perjanjian itu, Musa tidak bisa meneruskan. Dia perintahkan kepada Yosua, tapi ikatan perjanjian itu turun. Amin. Ini luar biasa saudara. Akhirnya ayat ketiga itu maka dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara lihat di sini. Jadi saudara lihat, mengikatkan diri dengan Tuhan dan seluruh perjanjian itu harus kita lakukan. Amin. Hidup kita hanya karena janji.
apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu turun sampai kepada kita pada hari ini. Amin. Nah, ini kadang-kadang juga salah diartikan pengertian ini. Makanya orang akhirnya bilang sekarang setiap tanah orang dia injak. Ini menjadi milikku. Dia dilihat mobil, lagi pamer mobil Rolls Royce di Plaza Senayan itu kan. Ya, dia datang, dia keliling-keliling. Ini menjadi punyaku, dalam pura-pura pegang dalam nama Yesus, ya kan? Dia lihat di parkiran juga ada mobil, dia keliling-keliling melihat. Dia pikir nanti tiba-tiba orangnya datang. Pak kunci, ini STNK BPK Banti, minta alamat saya kirim ke rumah, balik Gojek, ya kan? Harapannya gitu, karena pegang janji firman ini, apa tempat yang aku injak akan kuberikan padamu. Benar dia pikir. Nggak lama satpam datang, tangkap dia, interogasi. Saudara, konteks ayat ini tidak berbicara persis pada saat ini. Itu berbicara antara Tuhan dengan Allah sesuai dengan perjanjian waktu Musa harus pergi meninggalkan Mesir masuk ke tanah perjanjian, dan ini diteruskan oleh Yosua. Berarti Tuhan berbicara dalam janji dengan Yosua sebagai janji yang dia sudah janjikan kepada apa? Musa untuk tanah perjanjian saat itu dalam konteks itu. Nah, sekarang tidak bisa kita ambil ini jadi babi buta, saudara ngerti? Kan banyak orang babi buta seperti itu kan? Bukan, saudara. Tuhan bekerja dalam konteks kita. Mungkin kita dalam satu keadaan ya kan, menghadapi sesuatu, aduh kayaknya udah bakal gagal. Tapi Tuhan berbicara, percayalah, aku akan menyertai dan aku berikan ini bagimu, karena ini janjiku bagimu. Jadi tidak harus konteks seperti itu. Amin. Dalam konteks kita sekarang, termasuk kadang-kadang kita punya masalah, aduh rumah kontrakan hampir selesai bulan depan. Ini kan konteksnya kita. Aku percaya tepat pada waktu Tuhan dia akan mempersiapkannya bagiku. Amin. Jadi jangan saudara selalu pakai konteks ini, kan banyak salah-salah kaprah tentang firman Tuhan, dicuplik, diangkat dari suka-suka ya kan. Ini namanya pemerkosaan firman Tuhan, saudara. Ya kan? Rumah orang dikeliling-keliling, Tuhan akan, enggak, konteksnya udah berbeda. Tapi yang pasti hari ini kita mengikatkan diri kita pada Tuhan dan seluruh janjinya. Masalah apapun Tuhan sanggup menolong kita, karena dia berjanji, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Amin. Mungkin sekarang saudara sedang menghadapi masalah tantangan apapun, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apa saja. Percayalah, selama kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, bersama itu janjinya akan mengalir. Amin. Alkitab katakan dia akan mengalir terus sampai kepada seluruh anak cucu kita. Haleluya. Nah, saudara lihat itu akan terjadi. Itu sebabnya hari ini saudara kita hanya minta taat. Alkitab mengajarkan kita taat dan bersyukur. Kelebihannya di situ. Ya dong, kalau kita hanya bersyukur karena hal-hal yang baik, kan orang dunia di pinggir jalan juga bisa lakukan itu ya kan. Tapi kita bersyukur dalam segala keadaan, kata Rasul Paulus. Amin. Berarti itu menyenangkan kah? Mungkin itu bagiku rasanya tidak menyenangkan, aku tetap bersyukur. Amin. Karena aku percaya Tuhan tetap Tuhan yang baik. Ikatkanlah perjanjian kita dengan dia. Haleluya. Itu sebabnya hari ini kita sudah belajar firman Tuhan sebagai seri yang terakhir ini. Berarti nanti kita akan lanjutkan dengan tema-tema baru, yaitu hidup taat dan bersyukur sebagai bukti kita hidup orang yang memiliki iman yang berkualitas. Yang pertama, ikut tahu akan Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dan beribadah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan, mengikat diri kepada janji-janji Tuhan. Kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan dan seluruh janji-janjinya. Saya percaya kalau kita lakukan ini, kita akan terus bertumbuh menjadi orang yang taat dan orang yang bersyukur. Haleluya. Amin.